Pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar? Nilai sekolah bagus, dapat kerjaan stabil, pokoknya ikutin semua aturan. Tapi kok rasanya gini-gini aja ya? Kayak selalu selangkah lagi dari masalah keuangan. Sementara itu, kita lihat orang-orang super kaya. Kayaknya mereka main pakai aturan yang beda. Tapi anehnya malah makin kaya. Nah, ini dia. Ada rahasia di balik semua ini. Sesuatu yang nggak bakal pernah diajarin di sekolah. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kalau kerja keras aja nggak cukup buat jadi kaya, terus apa dong? Jawabannya ada di satu kata, pengungkit. Hari ini kita bakal bongkar tuntas pengungkit-pengungkit yang dipakai orang kaya, alat-alat yang mungkin selama ini ada di depan mata, tapi nggak pernah kita sadari. Oke, biar gampang, kita pakai cerita dua orang ini. Di satu sisi, ada Markus. Dia ini produk sukses idaman. Nilainya bagus, lulus kuliah, dapat kerjaan oke dengan gaji $55.000. Kelihatannya sih udah di jalur yang bener buat jadi kaya ya. Tapi tanpa dia sadari, dia itu kayak lari di atas treadmill. Penghasilannya ya sebatas waktu yang dia jual. Nah, di sisi lain ada Sarah. Dia nggak punya ijazah mentereng. Tapi di umur 25, asetnya udah $500.000. Loh kok bisa beda banget hasilnya? Perbedaan fundamental antara Marcus dan Sarah adalah Sarah ngerti gimana cara uang sebenarnya bergerak di dunia nyata. Dan disitulah letak pengungkitnya. Yuk kita mulai dari alat-alat yang paling kelihatan dulu. Pengungkit pertama, ini sesuatu yang dari dulu selalu diajarin buat kita hindari. Utang. Tapi tunggu dulu, ini bukan utang kartu kredit atau cicilan mobil, itu namanya utang jelek. Yang kita bahas ini adalah utang strategis, yang kalau dipakai dengan benar justru jadi senjata yang luar biasa ampuh. Gini cara kerjanya. Anggap aja Anda mau beli properti seharga $100.000. Kebanyakan orang mikirnya harus nabung dulu sampai $100.000. Tapi orang kaya, kayak Sarah, mikirnya beda. Dia cuma perlu keluarin uang muka, katakanlah $20.000, terus sisanya yang $80.000 pinjam dari bank. Jadi, cuma dengan modal $20.000 dari kantong sendiri, dia sekarang mengendalikan aset senilai $100.000. Nah, ini nih bagian magicnya. Kalau nilai propertinya naik 5%, itu kan berarti untung $5.000. Tapi, buat Sarah, itu bukan return 5%. Ingat kan, modal dia cuma $20.000, jadi keuntungan $5.000 itu artinya return sebesar 25% dari modal awalnya. Itulah yang namanya kekuatan leverage atau daya ungkit. Markus ngelihat KPR itu sebagai beban yang harus cepat-cepat dilunasin. Sarah, dia ngelihatnya sebagai alat. Pengungkit kedua adalah sistem pajak. Dan jujur aja, permainan ini sedikit curang. Markus, sebagai karyawan, dapat gaji $55.000. Dan pajak langsung dipotong dari atas. Dia bayar pajak dari hampir semua gajinya itu. Sarah, sebagai pemilik bisnis, sama-sama menghasilkan $55.000. Tapi, dia bisa mengurangi biaya-biaya bisnisnya, mobil, telepon, bahkan sebagian biaya rumah, sebelum dia bayar pajak. Hasilnya, dia mungkin cuma bayar pajak atas $35.000 aja. Tapi rahasia yang lebih dalamnya lagi, gini, orang super kaya itu seringkali nggak menjual aset mereka sama sekali. Justru mereka pinjam uang dengan jaminan aset-aset itu. Pinjaman itu kan bukan pendapatan, jadi nggak kena pajak. Ini bukan ilegal loh, sistem pajaknya emang dari sananya dirancang buat ngasih hadiah ke orang-orang yang punya aset. Oke, tadi kita udah bahas alat-alatnya. Sekarang mari kita beralih ke kekuatan yang nggak kelihatan. Pengungkit-pengungkit ini justru jadi yang paling kuat, karena kebanyakan orang nggak sadar kalau ini ada. Pengungkit ketiga adalah jaringan Anda. Dan ini bukan soal datang ke acara networking yang canggung ya, ini tentang sebuah kebenaran simpel. Kesempatan-kesempatan terbaik itu nggak pernah diiklanin secara umum, mereka cuma beredar dari tangan ke tangan di dalam lingkaran pertemanan yang tertutup. Coba lihat bedanya. Markus ngirim lebih dari 50 lamaran kerja online, bersaing sama ribuan orang lain, berharap bisa lolos saringan software HRD. Di sisi lain, teman ayahnya Sarah lagi bikin perusahaan baru. Cukup satu telepon, Sarah dapat kerjaan. Tanpa wawancara, tanpa saingan. 2 tahun kemudian, perusahaan itu dijual dan Sarah dapat bagian $500.000. Beda jaringan, beda banget hasilnya. Mengungkit keempat, ini sesuatu yang bikin banyak orang kesal. Inflasi. Tapi kebanyakan orang salah paham. Inflasi itu bukan bug di dalam sistem. Itu adalah sebuah fitur. Tergantung Anda ada di sisi yang mana, inflasi bisa menghancurkan atau justru membangun kekayaan Anda. Jadi poin paling pentingnya di sini, ingat KPR-nya Sarah tadi, dia pinjam $80.000 dengan bunga tetap. Terus inflasi jalan katakanlah 3% per tahun selama 20 tahun.
Artinya apa? Yang nilai $80.000 yang dipinjam itu makin lama makin kecil. Dia bayar utang pakai duit yang nilainya udah turun. Nah sebaliknya, Markus justru hancur lebur. Gajinya mungkin naik 2%, tapi inflasi ngegrogoti daya belinya 4%. Tiap tahun, dia sebenarnya jadi makin miskin. Sistem ini emang dirancang buat mindahin kekayaan dari orang yang nyimpan uang tunai ke orang yang punya aset. Sekarang kita sampai ke pengungkit yang terakhir. Yang satu ini mungkin kedengarannya agak bosenin, tapi kekuatannya lebih dahsyat dari gabungan semua pengungkit lainnya. Einstein katanya pernah bilang kalau ini adalah keajaiban dunia ke-8. Itulah kekuatan compounding atau bunga majemuk. Yang banyak orang nggak paham, kurva compounding itu awalnya landai banget, datar, tapi tiba-tiba bisa jadi vertikal. Kuncinya adalah Anda harus bisa bertahan sampai di bagian yang vertikal itu. Coba lihat ini deh, Sarah mulai investasi $5.000 per tahun dari umur 22. Markus, dia nunggu sampai umurnya 35 tahun. Markus emang investasi selama 30 tahun, sementara Sarah 43 tahun. Tapi cuma gara-gara nunda 13 tahun itu aja, perbedaan hasilnya benar-benar luar biasa. Perbedaannya itu hampir $1,4 juta. Itulah harga yang harus dibayar karena menunda 13 tahun. Orang kaya mulai investasi buat anak-anak mereka dari sejak lahir itu bukan cuma karena mereka baik hati, tapi karena mereka ngerti banget kalau waktu di pasar investasi itu adalah aset yang paling berharga. Jadi intinya begini, pengungkit-pengungkit ini semua bukan rahasia karena disembunyiin. Mereka jadi rahasia karena nggak ada yang ngomongin. Padahal semuanya tertulis jelas kok, di aturan pajak, di kontrak KPR, di dokumen investasi. Semuanya ada di sana. Orang kaya itu jadi kaya bukan karena mereka kerja lebih keras. Mereka jadi kaya karena mereka paham cara kerja sistem ini. Mereka pakai utang sebagai alat, bukan beban. Mereka bangun jaringan yang ngasih mereka akses ke peluang. Mereka manfaatin inflasi buat keuntungan mereka, bukan kerugian. Dan yang paling penting, mereka biarin waktu yang kerja keras lewat kekuatan bunga majemuk. Anda nggak harus terlahir kaya buat bisa pakai pengukit-pengukit ini. Cuma perlu ngerti gimana aturan mainnya sebenarnya. Kebanyakan orang abis dengerin ini paling cuma, oh menarik ya, terus balik lagi ke rutinitas biasa. Tapi mungkin Anda beda. Mungkin Anda orang yang dari dulu udah curiga. Kok kayaknya aturan mainnya beda ya buat orang lain? Anda ngerasa ada permainan lain yang lagi dimainin, tapi Anda nggak diajak. Dan tebakan Anda, bener banget. Sekarang Anda tahu permainannya. Pertanyaannya tinggal satu. Apa yang akan Anda lakukan?